Oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki. Hari ini tanggal 11 Juli pukul 18:56 ya. Di video kali ini gua mau sedikit berbagi aja, gua mau sedikit berbagi rumus ya. Dan kita akan langsung praktek di mana di sini ada beberapa laporan keuangan yang sudah gue buka. Laporan keuangan yang pertama adalah Electronic City. Jadi gini, di setiap perusahaan, pada laporan posisi keuangan konsolidasian, itu ada yang namanya aset, ada yang namanya liabilitas, ada yang namanya ekuitas. Ya guys ya. Kita mau bahas suatu rumus dan suatu metode untuk menemukan saham under value ya. Nah, di dalam aset itu kita tahu ada aset lancar dan aset tidak lancar. Nah, kita ambil contoh sekarang praktek adalah elektronik City Indonesia Tbk. Di sini Electronic City itu punya total aset 1,7 T. Ya, ini total aset. Gue langsung input di sini ya, total aset 1,7 T. Nah, di sini dia terdiri dari aset lancar itu 959 miliar. Ini ya guys ya. 959 miliar dan aset tidak lancarnya ada 792 miliar. 792 miliar aset tidak lancar. Nah, salah satu metode yang bisa lu terapkan ya, adalah kita lihat di liabilitasnya itu totalnya adalah 577 miliar. Nih, ini jumlah liabilitas. Ada di angka segini. Nah, sekarang kita coba kurangi guys. Ya, kita coba kurangi antara aset lancar yang nilainya adalah 959 miliar dikurangi dengan jumlah liabilitas. Nih, di sini coba kita ganti dulu ya. Nah, kita udah dapat angka nih. Kita udah dapat angka bahwa totalnya adalah 382. Nah, ini adalah jumlah aset lancar dikurangi total liabilitas atau aset lancar lah. Aset lancar dikurangi total liabilitas. Yang mana total keseluruhan adalah 382 miliar. Ingat guys, ini adalah hasil pengurangan antara aset lancar dengan jumlah liabilitas ya. Nah, sekarang kita ngomongin kan Electronic City. Electronic City sekarang di market dihargai berapa? Ya, totalnya market cap dari Electronic City itu ada di angka 336 M. Nah, berarti kan ini di bawah guys. Di bawah dari jumlah aset lancar dikurang total liabilitas. Nah, inilah yang dulu dipopulerkan oleh Benjamin Graham. Ya, dipopulerkan oleh Benjamin Graham atau the father of value investing. Jadi, Benjamin Graham mempopulerkan yang namanya Sigarbat. Sigarbat ini bagaimana? Lu harus mencari, jadi gini, di bursa manapun, terutama di Bursa Efek Indonesia ya guys, ada 800 emiten. Nah, lu harus bisa mencari yang namanya saham Sigarbat, ya. Benjamin Graham membagi ilmu ini, mewariskan ilmu ini. Caranya bagaimana? Aset lancar, perusahaan punya aset lancar, kemudian dikurangi dengan jumlah liabilitasnya, ya, hasilnya segini. Nah, 2/3 dari ini, kalau lu bisa menemukan saham tersebut ya, dan perusahaan tersebut market cap-nya atau dijual di market dengan harga 2/3 dari ini, maka itulah yang dinamakan saham Sigarbat. Kayak begitu guys. Atau lebih kecil daripada ini, maka itulah yang dinamakan saham Sigarbat. Saham Sigarbat namanya sendiri saham puntung rokok. Jadi saham yang sebenarnya ya udah mau habis, udah mau selesai, cuman dia masih bisa memberikan lu keuntungan. Lu bisa mendapatkan keuntungan gimana guys? Karena gini, ini total asetnya kan 1,7 T. Andai kata perusahaan ini bangkrut, kemudian dilikuidasi, ya, lu masih bisa mendapatkan sisanya. Mendapatkan sisanya dari mana? Electronic City ini kan tadinya dijual dengan harga 336 miliar. Katakanlah lu mendapatkan
Electronic City dengan harga 336 miliar. Kemudian setelah aset lancar kan aset yang gampang dicairkan ya, ya gampang dijadikan duit gitu loh. Kemudian perusahaan ini melaksanakan kewajiban-kewajibannya, melaksanakan liabilitasnya. Karena kalau misalkan perusahaan dilikuidasi, perusahaan bangkrut, ya dia harus menyelesaikan kewajiban-kewajibannya gitu loh. Sebelum nanti pemegang sahamnya itu dapat bagian yang paling terakhir. Nah, ini nih guys, setelah aset lancar dibagi dengan total liabilitas masih ada 382 miliar. Nah, kalau lu mendapatkan di harga 336 miliar atau di bawah harga ini, itu merupakan suatu keuntungan tersendiri. Inilah yang namanya saham Sigarbat atau yang dikenal dengan saham Sigarbat. Nah, ini juga diikuti oleh Warren Buffett. Ya, karena kan muridnya nih, dia juga belajar nih dari sini, ya. WB ini belajar juga dari BG, ya kan. Cuman gini guys, ketika si WB ya bertemu dengan Charlie Munger, ya, bertemu dengan Charlie Munger, kalau kita kenal CM. Nah, Charlie Munger ini memberi nasihat kepada si WB, lu daripada sibuk nyari perusahaan-perusahaan atau saham-saham yang begitu, mendingan lu fokus mencari perusahaan-perusahaan yang memang dia bisa meningkatkan revenue-nya, kemudian dalam jangka waktu dari tahun ke tahun itu selalu bertumbuh. Selalu bertumbuh apanya? Baik asetnya, baik ekuitasnya, baik revenue-nya. Kemudian diikuti dengan laba bersihnya. Jadi, setelah si Warren Buffett mendapatkan nasihat begitu dari Charlie Munger, dia mulai meninggalkan hal tersebut. Makanya sekarang isi portofolio dari Warren Buffett bukan saham-saham yang model Sigarbat ini lagi, gitu loh guys. Nah, kemudian guys, untuk mencari saham Sigarbat ini di bursa itu memang nggak gampang. Tidak semua guys, ingat ya guys, tidak semua tidak semua saham perusahaan bisa dihitung dengan metode Sigarbat ini. Jadi sangat terbatas sekali. Karena gini, lu istilahnya menawar dengan harga yang benar-benar murah. Lu harus mencari perusahaan yang bisa ditawar dengan benar-benar murah. Lah ini kan lu dapat dengan benar-benar murah. Lu bayangin perusahaan ya, lu bisa dapat 336 miliar. Padahal setelah aset lancarnya dikurangi total liabilitas itu masih ada 382 miliar. Berarti kan lu dapat untung sebenarnya. Lu masih dapat untung. Ini aja aset lancar, bukan total aset ya guys ya. Karena total aset kita lihat ada aset lancar dan aset tidak lancar. Jadi model saham seperti Sigarbat ini di Bursa Efek Indonesia nggak banyak. Kalau misalkan lu mengetahui, silahkan lu coba bisa komen di bawah, siapa tahu nanti ada yang nonton video ini kemudian dia juga bisa tahu dari komentar yang lu berikan. Karena sekali lagi, gua pun sangat sulit menemukan saham-saham seperti itu. Salah satunya Electronic City. Nah, cuman meskipun metode Sigarbat atau value investing ini mencari saham yang sangat undervalue ini sudah mulai ditinggalkan, ada beberapa tokoh-tokoh di Indonesia yang ya masih mencoba menggunakan metode ini dan bukan orang sembarangan. Salah satu contohnya siapa? Pak Lo Keng Hong. Makanya salah satu portofolio dari Pak Lo Keng Hong itu ada yang namanya Intiland Development. Ya, ada yang namanya Intiland Development. Lu coba lihat, total dari aset Intiland Development itu ada di angka 14 triliun ya kan? 14 triliun. Kemudian ya, lu lihat bahwa di liabilitasnya totalnya ada 7,8 triliun. Nih guys, lu bisa lihat guys ya. Nih, ini kan kita ngomongin ECII, sekarang kita ngomongin DILD. Nah, ketika total aset ini dikurangi, ini total aset, ya jumlah aset dikurangi dengan total liabilitas, ya kan? Nih liabilitas. Lu akan dapat angka nih guys di sini. Ini dikurangi ini. Nah, 6,3 triliun. 6,3 triliun lu coba bagi dengan jumlah lembar sahamnya di sini. Ya. Jumlah lembar saham. Nah, di sini lu bagi. Ini gua ubah dulu ya.
Nah, nanti lu akan ketemu, guys. Di sini nanti lu akan ketemu ini dibagi ini. 606. Makanya kalau misalkan lu lihat RTI DILD, coba lu buka RTI dah, lu buka RTI. Di situ lu akan menemukan yang namanya net asset per share. Nih, net asset per share dari DILD itu ada di angka 616 perak per lembar. Paham guys ya? Ini DILD, total asetnya segini ya. Kita nggak ngomongin yang aset lancar ini, enggak. Kita ngomongin metode yang mirip dengan hal tersebut. Total asetnya ada 14 triliun, total liabilitasnya ada 7,8 triliun. Kemudian dia punya net aset. Net aset kan berarti ketika total aset dikurangi liabilitasnya, dia dapat 6,3 triliun. Nah, dia memiliki lembar saham itu 10 miliar. Makanya kalau lu lihat di RTI, yang namanya net asset per share, itu DILD ada di angka 616. Nah, kemudian harga saham DILD saat ini ada di angka 173. Murah nggak? Murah. Under value nggak? Under value. Gitu guys. Jadi lu bisa membeli saham yang berharga 173 per lembar, ya. Dan lu mendapatkan saham tersebut memiliki aset 616. Nah, makanya banyak orang yang mengatakan ini adalah salah satu saham asset play. Kayak gitu, guys. Jadi sebutannya macam-macam. Kalau di pasar modal lu sebutannya macam-macam. Nah, ada juga yang menyebut bahwa saham DILD ini adalah saham asset play. Kenapa? Ya karena lu bisa mendapatkan saham seharga 173 perak per lembar dan setiap satu saham ini memiliki aset 616 perak per lembar. Gitu guys. Makanya bisa jadi salah satu alasan kenapa Pak Lo Keng Hong menyukai saham DILD atau mengkoleksi saham DILD adalah karena ini guys. Seperti itu. Nah, gue nggak tahu ya pertimbangannya apa, tapi bisa jadi karena hal ini. Nah, itu guys, itu metode atau rumus yang bisa lo coba lakukan ya untuk mencari saham-saham mana yang under value. Tapi ingat sekali lagi guys, tidak semua saham-saham, metode-metode dalam mencari saham, metode-metode yang ada di bursa efek dalam melakukan pemilihan saham, tidak semuanya yang dilakukan oleh orang-orang atau tokoh terkenal itu cocok untuk pribadi lo masing-masing. Ya, jadi semua orang memiliki gayanya masing-masing, memiliki rumusnya masing-masing, memiliki metodenya masing-masing. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya guys ya. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.